Jadi kalau sudah punya goals yang paling penting, ukuran keberhasilannya apa? Jujur waktu kita bicara masalah eksekusi kan adalah salah satu sumber yang mungkin pernah disampaikan Pak Erwin juga Pak Dewo tentang ilmunya Sean Covey, Chris McKenzie dan juga Jimmy Huling. Ini identik dengan 4DX. Nah, mungkin di awal ini boleh kita di-sharingkan sebagai GM Marketing and Sales menggunakan konsep 4DX tersebut, khususnya untuk divisi marketing dan sales, atau bisa dikatakan seperti itu. Bisa Pak Erwin jelaskan nggak stepnya yang pertama, kalau bicara fokus on the wildly important goals-nya itu apa contoh komunikasinya? Dari mungkin X to Y-nya, Pak Erwin. Ya, sebenarnya kita sebagai orang sales itu kita tahu bahwa banyak goals atau fokus-fokus yang kita alami setiap hari, atau di dalam 4DX itu biasanya disebut dengan whirlwind, angin topan gitu, yang sering membuat kita tuh hilang fokus gitu. Fokus utama kita kan adalah sales. Jadi sebagai seorang sales itu banyak urusan kita, seperti urusan tagihan, laporan, terus mengurus pengiriman, ada banyak toko yang minta dikirim lebih dulu begitu, ada toko yang minta dikirim di jam tertentu begitu. Terus kita juga harus memperhatikan product availability, terus ada juga mengenai komplain dari mitra maupun yang kita juga perlu bangun engagement dengan para end customer atau komunitas tertentu. Oleh karena itu, widely important goals ini sangat penting supaya kita sebagai seorang sales itu mengerti bahwa di sini diperlukan kepemimpinan gitu. Apapun level manajerialnya, baik itu salesman, sales supervisor, atau sales manager, kita semua adalah sales. Kita semua adalah leader gitu. Paling tidak tuh leader terhadap diri sendiri. Karena important goal sales itu adalah mencapai target. Baik itu target harian, target mingguan, target bulanan, dan target tahunan. Dan setiap level manager atau setiap level manajerial itu mempunyai tanggung jawab. Ya, semakin ke atas, ya artinya level manager itu semakin besar tanggung jawabnya, gitu. Baik urusan internal maupun urusan eksternal. Ya, semakin ke bawah itu semakin fokus ke eksternal. Jadi kita bisa membagikan antara 60-40%, 60 semakin ke atas mungkin 60% di market, 40% di office, dan semakin ke bawah porsinya akan semakin besar di market begitu. Jadi contohnya untuk bisa mencapai target atau bagaimana kita mengkomunikasikan mengenai dari X, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai X ke Y dan kapan waktunya. Misalkan begini, ada contoh dua komunikasi. Misalkan yang pertama, kita ingin mencapai laba perusahaan sebesar let's say 20% pada akhir tahun di 2021. Ya. Dan contoh yang kedua adalah kita ingin mencapai laba perusahaan yang dari 15% tahun lalu, misalkan 2020, tapi kita akan meningkatkan sebesar 15% ya pada akhir tahun 2021 sesuai dengan komitmen perusahaan kepada investor. Ini ada dua contoh. Nah, menurut kita, menurut Bapak Ibu sekalian, yang mana komunikasi widely important goals yang kita sampaikan kepada tim? Poin nomor 1 atau poin nomor 2? Poin nomor 2 itu lebih detail, ya, memperoleh laba perusahaan sebesar misalkan 20% atau 25% di akhir tahun 2021 dibandingkan 15% di 2020. Berarti ada peningkatan dari tahun, ada gambaran bagaimana kita harus bisa mencapai target. Jadi lebih jelas, konkret komunikasinya begitu, Mas Ariel, Pak Eloy. Oke, Pak Eloy mau menambahkan, silakan Pak Eloy. Very good. Terima kasih. Thank you Pak Erwin. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, kita ini lagi fokus pada 4 step di dalam 4DX atau 4 disciplines of execution ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Daryl, itu sebetulnya
karya yang sangat terkenal dari Sean Covey, Chris McChesney, dan Jim Huling. Kemarin tuh ketika hari Senin saya selesai mengisi sesi ini bersama dengan Pak Dewo, saya mendapatkan gift dari Pak Erwin, dikirimkan beberapa slide hasil rangkuman beliau dan training-training yang diberikan beliau di internal perusahaan mengenai buku tersebut, dan saya membacanya so good, penuh dengan contoh-contoh, dan itulah smart listeners yang sedang kita bicarakan hari ini. Masih berbicara tentang step pertama, yaitu focus on the widely important goals. Jadi apa sih goals yang paling penting untuk Anda sebagai seorang salesperson dalam 2021 ini, atau bahkan jangan-jangan quarterly pertama ini, apa fokus utamanya apa? Dan itulah yang tadi diceritakan oleh Pak Erwin. Nah, nanti kita akan bicara mengenai lead and lag measures atau lead and lag indicators. Itu berbicara mengenai apa sih yang menjadi ukuran-ukurannya. Jadi kalau sudah punya goals yang paling penting, ukuran keberhasilannya apa? Nah, nanti akan diceritakan lagi oleh Pak Erwin bersama dengan contoh-contohnya mengenai scoreboard-nya. Dan terakhir adalah bagaimana membangun budaya akuntabilitas di dalam tim atau minimal dengan diri kita sendiri. Saya kira demikian, Mas Daril. Pak Erwin bisa menambahkan banyak karena saya sudah lihat materinya so good, penuh dengan contoh-contoh real di lapangan. Saya kira begitu. Tahan sebentar Pak Erwin dan juga Pak Eloy ya, tapi kita harus fair, kita melihat dari sisi theocentric motivation seperti apa Pak Eloy ya, karena ini memang semuanya itu berbasikan ke arah spiritual, dan juga bukan ke arah spiritual sih, maksudnya lebih ke arah kenapa kita hadir di muka bumi ini. Nanti Pak Erwin boleh kasih contoh, dan saya minta tanggapannya Pak Eloy sehubungan dengan prinsipal kita, yaitu theocentric motivation, based on it pastinya.